Ini gini Rio. Kan Rio memerankan Alif ya, tokoh sentral yang mengalami sebuah trauma, kecelakaan, kehilangan memori. Ada krisis identitas dan ada juga konflik batin soal ibunya, apakah benar ibunya atau tidak. Ingin tanya pertanyaan yang sebenarnya simple, tapi mungkin jawabannya juga nggak terlalu simpel-simpel banget nih. Tantangan terbesar dalam mendalami karakter ini, yang rumit banget nih, seperti apa? Ya halo, selamat siang semua rekan media. Yang sangat sulit adalah gimana membuat Alif ini memang benar-benar bisa terasa sama penonton gitu ya nantinya, dan dia kehilangan fondasi emosionalnya serta untuk menghadirkan perasaan kebingungannya tanpa harus dari segi verbal, tapi dari tatapan, dari gerak tubuh, dari nafas. Nah itu yang menjadi tantangan seru juga dan tantangan yang cukup berat dari proyek film ini. Dan terasa banget, kebetulan aku juga yang ngedit filmnya, nafasnya aja sangat penting banget. Nafas Rio Dewanto dalam film ini juga berbicara, nafas ya, kayak antara sama itu beda banget, jadi sangat menekankan banget apa yang sedang dialami. Kemudian Farah Dina Mufti. Farah di sini memerankan Nadine, istri Alif. Pertama yang harus dibangun kalau misalnya ada karakter pasangan, apalagi suami istri, kan harus membangun chemistry gitu ya. Cuman kali ini kan bukan sekedar membangun chemistry, kayak misalnya kita bikin film romantik atau film drama. Di sini juga chemistry itu harus terbangun di tengah-tengah segala sesuatu yang udah kita bicarakan tadi. Intens banget ceritanya, adegannya, thriller, misteri, itu gimana tuh? Selamat siang buat teman-teman media sebelumnya. Aku Farah, berperan sebagai Nadine, istrinya Alif. Jadi emang Nadine adalah seorang istri dan juga ibu yang sangat mengayomi keluarganya. Dia pastinya sayang sekali dan ingin menjaga keluarganya dengan baik. Dia pun juga menghormati dan menjaga perasaan suaminya ya, dengan apapun yang terjadi di dalam keluarganya. Jadi Nadine ini, saya pun juga sangat belajar banget untuk mengeluarkan seperti micro gesture atau micro expression di dalam film ini, karena sebenarnya itu dia, Nadine ini tipe perempuan yang lemah lembut dan baik banget sama keluarganya. Jadi emang dengan sedikit gerakan tapi punya makna yang benar-benar dalam dia mengekspresikan di film ini. Dan juga pastinya selain kita berdua ngobrol sama our directors ya, sama Raffi dan Harjo, kita kulik semuanya mau dibawa kemana sih ini Nadine, mau sebesar apa sih dia sebenarnya dikeluarkan di dalam film ini. Aku juga ngobrol banyak sama Rio, kita tukar pikiran, jadi akan gimana nih maksudnya hubungan mereka berdua untuk mengembangkan chemistry antara suami istri yang ada di dalamnya. Dan juga kita juga ngobrol juga sama Jordan, Emir sebagai anak kita. Jadi emang kita keluarga yang benar-benar hangat. Jadi emang itu benar-benar harus dibuild sebelumnya biar terasa lebih dekat gitu emosinya satu sama lain. Berbicara soal micro expressions, teman-teman bisa lihat di depan teaser poster dari Legenda Kelamalin Kundang, ekspresi dari Rio Dewanto dan Farah Dina Mufti. Padahal cuma begitu saja tapi says so much gitu ya. Itulah micro expression yang sangat ekspresif. Bagus. Kemudian aku mau bertanya ke Mbak Foni Anggraini. Mbak Foni kan sudah banyak sekali memainkan banyak karakter. Genre-nya juga across genre banget, drama, horror, thriller, kayak banyak banget gitu karakter yang sudah diperankan. Tapi di film ini Mbak Foni bilang masih ada di peran saya, senang, bahagia, sedih, luka, kecewa, marah, terus senang lagi, happy lagi, pokoknya semuanya ada, benar-benar gado-gado. Dan ini pengalaman pertama saya bekerja sama dengan KMNC. Kalau tadi Bang Joko bilang jajaran pemainnya nih wishlist nih gitu ya, buat saya KMNC juga wishlist gitu. Jadi udah contreng gitu ya, udah senang banget nih bisa bergabung dengan
teman-teman dari Tom NC. Sangat menyenangkan, sangat melelahkan syutingnya, tapi sangat menyenangkan. Terima kasih. Melelahkan karena range emosi dari yang sangat senang banget sampai sangat sedih banget ada di sini ya. Kayak jatuh banget secara emosi. Gitu ya. Dan nanti kalau teman-teman lihat, mungkin teman-teman akan setuju dengan saya bahwa di film ini mereka yang ada di depan ini, para pemain memberikan penampilan terbaik mereka dalam film, menurut saya. Dan itu luar biasa sekali. Kemudian ada Nova Eliza, salah satu idola saya sejak lama nih, wishlist juga. Halo. Halo, pengen cari project yang bisa kerja bareng, akhirnya bisa dipertemukan. Mbak Nova, peran Anda di Legenda Malin Kundang ini kan sangat menantang, walaupun kita nggak bisa reveal semua hari ini ya. Karena teman-teman kita akan rilis akhir tahun ini, jadi masih lama, jadi nggak bisa di-reveal semua. Peran dari Mbak Nova di film Legenda Malin Kundang sangat menantang, bukan hanya karena spektrum emosinya luas, tapi juga karena Anda harus menggali luka. Ini film tentang luka, trauma, dan memori nih. Luka, trauma, memori, ini tiga topik yang akan digali dengan sangat dalam banget di film Legenda Malin Kundang. Luka, memori, dan bisa ceritakan nggak gimana Anda mempersiapkan karakter Anda di film ini? Thank you Abang. Halo semuanya, selamat siang. Memang benar sih, sebelum-sebelumnya sudah memerankan karakter-karakter yang sedih. Tapi kalau di sini berbeda karena seakan-akan kesedihan itu masih terpendam. Kemudian kemarahan itu susah untuk diungkapkan. Kemudian juga di karakter ini bukan hanya soal mengeluarkan air mata atau memberikan ekspresi sedih, tapi juga bagaimana menunjukkan suatu luka yang dalam tanpa harus terlihat. Jadi memang range emosinya itu sangat luas sekali, tapi yakin banget bahwa cerita ini cerita yang kelam, dalam, bikin debar. Pastinya ketika syuting pun itu kayak sulit nafas ya, tapi sangat menyenangkan. Terima kasih. Kevin dan Rafki mendesain film ini.